Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmian Daridatullah. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan dosen pengampu Ibu Afia SST MKM. Baiklah, saya akan membahas sedikit materi tentang perubahan adaptasi dan fisiologi pada persalinan, yaitu sistem kardiovaskular. Baiklah, sebelum membahas materi, saya akan memberikan informasi sedikit tentang Universitas Pahlawan tempat saya berkuliah. Universitas Pahlawan atau UP merupakan universitas satu-satunya yang ada di Kota Bangkinang, yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai nomor 23 Bangkinang, kilometer 16, Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang. Universitas Pahlawan ini merupakan universitas yang sudah terakreditasi, dan tidak hanya itu, Universitas Pahlawan juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan memadai seperti laboratorium untuk praktikum, perpustakaan, musola, asrama putri, dan ada juga taman untuk belajar dan berkumpul. Dan juga biaya dari Universitas Pahlawan ini relatif murah, dan juga dosen-dosennya yang baik, disiplin, dan tegas. Universitas Pahlawan ini juga banyak bekerja sama dengan universitas luar negeri. Baiklah, saya akan lanjut ke materi, yaitu perubahan adaptasi dan fisiologi pada persalinan, sistem kardiovaskular. Adanya perubahan fisiologi secara alamiah pada proses persalinan ibu bersalin membutuhkan tindakan pendukung dan penenang selama persalinan, sehingga mampu memberikan efek yang positif baik secara fisiologi terhadap ibu dan janin. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Dalam hal ini mencakup sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Perubahan fisiologi pada persalinan kala 1. Yang pertama, tekanan darah akan meningkat selama kontraksi. Yang kedua, pada waktu-waktu tertentu di antara kontraksi, tekanan darah kembali ke tingkat sebelum persalinan. Yang ketiga, dengan mengubah posisi pasien dari telentang ke posisi miring, perubahan tekanan darah selama persalinan dapat dihindari. Yang keempat, nyeri, rasa takut, dan kekhawatiran dapat semakin meningkatkan tekanan darah. Perubahan fisiologi kala 2. Yang pertama, kontraksi menurunkan aliran darah menuju uterus sehingga jumlah darah dalam sirkulasi ibu meningkat. Yang kedua, resistensi perifer meningkat sehingga tekanan darah meningkat. Yang ketiga, saat mengejan, cardiac output meningkat 40-50%. Yang keempat, tekanan darah sistolik meningkat rata-rata 15 mmHg atau milimeter merkuri hidrargyrum saat kontraksi. Rata-rata normal peningkatan tekanan darah selama kala 2 adalah 10 mmHg atau milimeter merkuri hidrargyrum. Yang kelima, janin normalnya dapat beradaptasi tanpa masalah. Yang keenam, oksigen yang menurun selama kontraksi menyebabkan hipoksia tidak menimbulkan masalah serius. Perubahan fisiologi kala 3. Semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah atau retroplacental pooling dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungannya, maka darah akan tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Perubahan fisiologi kala 4. Selama kehamilan, volume darah normal digunakan untuk menampung aliran darah yang meningkat yang diperlukan oleh plasenta dan pembuluh darah uterus. Aliran ini terjadi dalam 2-4 jam pertama setelah kelahiran bayi.
Pada persalinan pervagina kehilangan darah sekitar 200-500 mili, sedangkan pada persalinan SC pengeluaran 2 kali lipat.